Ya, pemirsa, Amerika Serikat menyatakan bahwa perdamaian dengan Iran sudah semakin mendekati kesepakatan. Apakah ini benar dan respon dari Iran sendiri seperti apa? Kita akan bergabung dengan WNI di kota Qom Iran. Ada Ade Sahara Marwan. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta Mbak Ade. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya Mbak Ade, bagaimana respon otoritas Iran saat ini dan pemberitaan media lokal di sana terkait dengan narasi dari Donald Trump yang menyatakan bahwa kesepakatan damai dengan Iran akan segera tercapai bahkan dalam waktu dekat? Baik, informasi yang berkembang bahwa memang perundingan antara Iran Amerika sudah sampai pada penandatanganan yang direncanakan hari ini, penandatanganan virtual, pencapaian kesepakatan atau MOU yang itu Pakistan akan bersedia untuk menjadi tuan rumah, dan kesepakatan itu mencakup beberapa hal, draft kesepakatan ya. Ini jadi perundingannya belum sampai akhir, ini hanya baru sampai pada draft. Di antaranya pembebasan aset Iran yang dibekukan oleh Amerika yang pertama. Yang kedua adalah penarikan pasukan Amerika dari kawasan. Selanjutnya juga mencabut blokade maritim terhadap Iran. Terus yang selanjutnya adalah pembebasan aset Iran yang itu sudah disebutkan ya, membayar kerugian perang yang disebabkan oleh serangan Amerika dan Israel. Seperti itu, dan ada beberapa poin lainnya, namun saat ini informasi yang berkembang hanya beberapa poin ini yang disepakati dalam draft tersebut. Iya Mbak Ade, artinya memang benar akan ada penandatanganan secara virtual terkait dengan nota kesepahaman. Tapi ada yang muncul juga informasi dan juga video-video di sosial media terkait dengan warga di Iran yang kemudian mengajukan protes kepada negosiator Iran, Abbas Araghchi, Ismail Baghai. Bagaimana? Apakah benar ada protes atau aksi protes yang terjadi di sana? Ya, betul. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya, dan itu kerap terjadi di Iran saat negosiasi dengan Amerika dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat maupun pemerintah. Namun Menlu Iran, Araghchi tentu hanya melakukan tugasnya sebagai seorang diplomat ya, dan sampai hari ini masyarakat maupun pemerintah ya tetap berdiskusi, berdialog, namun tetap dalam keadaan siaga satu karena belajar dari pengalaman ya gitu Mbak. Ya Mbak Ade, lalu bagaimana situasi di kota-kota besar di Teheran? Apakah serangan dari Amerika Serikat dan sekutunya sudah tidak ada lagi terlihat maupun terdengar di kota Teheran? Betul, kondisi sangat aman. Sejak 2 hari lalu kondisi di kota Teheran maupun kota lainnya aman. Namun tadi pagi terdengar suara ledakan dari kota Sirik. Itu diperkirakan suara ledakan berasal dari Selat Hormuz. Ya Mbak Ade, salah satu poin yang selalu menjadi kebuntuan dari negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran adalah Selat Hormuz yang tadi pagi masih terdengar juga ada ledakan di sana. Bagaimana kemudian klausul Selat Hormuz ini yang diberitakan oleh media lokal di Iran dalam MOU atau nota kesepahaman yang akan ditandatangani secara virtual? Informasi yang berkembang bahwa dalam draft kesepahaman nanti pihak Iran bersedia untuk membuka Selat Hormuz selama 30 hari hingga sampai pada final perundingan. Oke, berarti sudah bersedia untuk membuka Selat Hormuz ya. Untuk pengayaan uraniumnya seperti apa Mbak Ade? Karena ini juga Iran selama ini kan kekeh untuk tidak diganggu terkait dengan pengayaan uranium karena itu dianggap sebagai kedaulatan mereka. Bagaimana klausul terkait nuklir dan uranium ini? Betul.
Selama ini Iran berpendapat bahwa pengayaan uranium ini adalah hak mereka ya, sebagaimana negara-negara lain juga memiliki hak yang sama. Dan ini masih simpang siur, karena perjanjian awal adalah uranium tidak dimasukkan dalam perundingan. Namun informasi yang berkembang juga pihak Iran menerima untuk melakukan pengenceran uranium, tapi bukan dipindahkan. Kalau opsi pemindahan itu sama sekali tidak diterima. Namun untuk penurunan tingkat uranium itu informasi berkembang seperti itu. Namun di dalam Iran sendiri belum ada pernyataan yang belum ada pernyataan resmi ya terkait persetujuan ini. Seperti Iya. itu, Mbak. Mbak Ade, jika memang poin atau klausul terkait dengan Selat Hormuz maksud kami dan juga uranium ini masuk dalam draft nota kesepahaman, bagaimana dengan pihak-pihak atau elit di Iran yang sebenarnya tidak setuju pembukaan Selat Hormuz dan juga membahas terkait uranium ini? Apakah benar ada perpecahan di tubuh elit di Iran? Baik. Di Iran antara militer, pemimpin tertinggi dan juga pemerintah seperti Arakci yang saya lihat selama ini mereka sebenarnya selalu memiliki kebulatan suara. Jadi tidak mungkin pemerintah mengambil sebuah kebijakan tanpa persetujuan dari pemimpin tertinggi dan juga militer. Baik. Jadi yang selama ini berkembang hanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan juga ini dibesar-besarkan oleh media luar maupun media di dalam. Baik, terima kasih informasinya Mbak Ade Sahara Marwan langsung dari Kota Qom Iran dan sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.